Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Betty Elviana Rukarod. Di sini saya akan membagikan hal-hal baru yang saya dapatkan selama belajar Roh Nubuat atau sejarah Masehi Advent hari ke-7 yang diberikan oleh Pak Pendeta Sianipar. Yang pertama yang saya ketahui yaitu mengenai vegetarian. Apa itu vegetarian? Itu makanan yang disarankan oleh Ellen G. White yang harus kita konsumsi. Apa itu vegetarian? Vegetarian yang di sini adalah sayur, buah, dan susu. Kita disarankan untuk memakan vegetarian karena menurut penelitian Ellen G. White, umur yang mengkonsumsi vegetarian itu akan lebih lama dibandingkan dengan umur orang-orang yang mengkonsumsi makanan daging dan buah. Uh, yang yang juga dilarang oleh Ellen G. White yaitu mengkonsumsi alkohol dan tembakau. Itu dilarang keras oleh buku Ellen G. White karena itu adalah merusak organ-organ tubuh yang sudah diberikan oleh Allah. Kita merusak bait suci Allah. Jadi Ellen G. White melarang kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang tersebut. Ellen G. White juga melarang kita untuk berolahraga yang menyita waktu dan tenaga yang begitu banyak. Misalnya seperti bola kaki. Olahraga bola kaki itu waktu atau durasinya itu sangat panjang. Karena ketika kita menang, kita juga ditandingkan dengan negara lain, dengan orang-orang yang baru. Jadi itu waktunya sangat panjang, tidak bagus untuk kesehatan kita karena menyita terlalu banyak energi kita. Itu salah satu juga olahraga yang dilarang oleh LNG, LNG White. Jika kita tidak bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Ellen G. White, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta kepada Tuhan agar kita diberikan tuntunan Roh Kudus untuk menghindari hal-hal yang tidak baik itu. Seperti itu. Yang kedua yang saya ketahui adalah menurut Ellen G. White, anak-anak yang harus disekolahkan itu pada umur 8 tahun. Karena menurut Ellen G. White, anak-anak yang 8 tahun itu sudah siap mentalnya untuk mengikuti pelajaran di sekolah atau pendidikan di luar selain di rumah. Seperti itu. Anak-anak tidak boleh kita kekang. Kenapa? Karena dia harus berpikir cerah, harus diberi kebebasan. Jangan kita kurung di rumah, harus kita beri kebebasan. Dia keluar untuk mengetahui situasi di luar, tapi harus kita bimbing dengan tuntunan Roh Kudus dan harus kita bimbing dengan firman Tuhan. Pasti anak itu pasti akan berhasil. Ada buku yang disediakan oleh Ellen G. White, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, hal apa saja yang harus kita buat untuk mendidik dan membimbing anak kita. Di sini juga Ellen G. White menyediakan banyak sekali karya-karyanya. Banyak sekali buku-bukunya harus kita baca yang bisa menuntun kita menjadi lebih baik, yang bisa memberikan motivasi-motivasi dalam kita menjalani keseharian kita. Misalnya kalau seorang pendeta, buku apa saja yang harus dibaca? Buku Ellen G. White apa saja yang harus dibaca oleh seorang pendeta? Yang pertama, bagi seorang pendeta wajib membaca Gospel Worker. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan Injil. Testimony to Minister, yaitu nasihat-nasihat kepada pendeta. Evangelizer atau evangelisasi. Bagi guru-guru juga disediakan buku agar guru-guru dapat menjalani tugasnya sebagai guru. Ellen G. White juga menyediakan buku-buku yang harus dibaca oleh guru-guru. Buku apa saja yang harus dibaca oleh guru-guru yang disediakan oleh Ellen G. White? Yang pertama yaitu buku education, yaitu mengenai pendidikan. Fundamental of Christian Education, dasar-dasar pendidikan Kristen. Consult to parent, teacher, and student, konsultasi kepada guru, murid, dan orang tua. Child garden, mendidik dan membimbing anak.
Jika kita membaca buku-buku itu semua, maka kita akan berhasil menjadi seorang guru. Karena di situ Ellen G. White sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi buku yang dibuat oleh Ellen G. White itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau kita mau membacanya, kita akan kita pasti akan mendapatkan petunjuk dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pendeta. Sebagai dokter atau perawat, Ellen G. White juga menyediakan buku-buku yang harus dibacanya sebelum dia menjadi seorang dokter atau perawat. Buku-buku yang harus dibaca oleh perawat atau dokter yaitu Ministry of Healing, hidup yang terbaik, Medical Ministry, pelayanan kesehatan, Council of Health, nasihat-nasihat perihal kesehatan. Jadi Ellen G. White ini sangat hebat, sangat luar biasa yang harus kita teladani. Kita harus sungguh-sungguh membaca bukunya karena itu merupakan suatu inspirasi bagi kita umat beragama Kristen. Tidak ada yang salah. Jadi marilah kita membaca Roh Nubuat tentang Ellen G. White. Hanya itu yang bisa saya bacakan, hanya itu yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.